Pemirsa, dalam rangka memperingati HUT ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah Kabupaten Badung menggelar upacara bendera Minggu 17 Agustus 2025. Bupati Badung Iwayan Adi Arnao mengajak seluruh masyarakat Badung untuk turut serta mengisi Hari Kemerdekaan RI bersama-sama memerangi kebodohan, kemiskinan, dan membangun infrastruktur demi mewujudkan bangsa Indonesia yang berdaulat, sejahtera, dan maju. Sejak pukul 7 WITA, ratusan peserta memadati lapangan pusat pemerintah Kabupaten Badung untuk mengikuti upacara pengibaran bendera merah putih dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80. Dalam upacara pengibaran bendera tema Bersatu Berdaulat Rakyat Sejahtera Indonesia Maju ini, Bupati Badung Iwayan Adi Arnao bertindak selaku inspektur upacara. Upacara ini diikuti oleh seluruh organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Badung, TNI Polri, siswa SD se-Kabupaten Badung, veteran, rohaniawan, serta undangan lainnya. Pengibaran bendera merah putih dilaksanakan oleh pasukan pengibaran bendera pusaka berasal dari putra-putri terbaik se-Kabupaten Badung. Upacara dilanjutkan dengan pembacaan teks proklamasi oleh Ketua DPRD Badung I Gusti Anom Gumanti. Bupati Badung Iwayan Adi Arnao mewakili pemerintah Kabupaten Badung mengucapkan syukur atas kemerdekaan Republik Indonesia yang sudah menginjak ke-80 tahun, dengan harapan perjuangan pahlawan terdahulu dapat menjadi suatu refleksi bagi generasi muda untuk dijadikan momentum motivasi bagaimana mengisi kemerdekaan RI untuk kedepannya. Di usia Republik Indonesia yang kini menginjak 80 tahun ini memiliki tantangan ke depan, bagaimana Indonesia berjuang untuk melanjutkan perjuangan ini dalam memerangi kebodohan, kemiskinan, dan membangun infrastruktur yang representatif demi mewujudkan bangsa Indonesia yang berdaulat, sejahtera, dan maju. Upacara peringatan detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80. Tentu kami atas nama pemerintah Kabupaten Badung mengucapkan rasa syukur hadapan ide yang dewasa Tuhan Yang Maha Esa, karena 80 tahun kita sudah diberikan kemerdekaan bangsa ini. Mudah-mudahan dengan kemerdekaan 80 tahun ini, dengan perjuangan korbankan jiwa dan raga ini, akan menjadi satu refleksi buat generasi muda untuk dijadikan sebagai satu momentum motivasi bagaimana kita mengisi kemerdekaan ke depan ini. Yang kedua, tentu tantangan kita ke depan adalah 80 tahun kemerdekaan ini tidak sederhana. Tapi kita bagaimana berjuang untuk melanjutkan perjuangan dengan memerangi kebodohan, memerangi kemiskinan, dan membangun infrastruktur yang representatif. Karena bagaimanapun juga itulah yang harus kita lakukan untuk mewujudkan bangsa yang berdaulat, bangsa yang sejahtera, dan Indonesia yang maju. Mudah-mudahan dengan peringatan 80 tahun kemerdekaan ini, kita semua akan selalu bersatu, memiliki komitmen yang sama, dan tetap mengedepankan musyawarah mufakat dalam setiap keputusan apapun, dan yang terbaik untuk rakyat Badung, rakyat Bali, dan rakyat Indonesia. Sebagai Bupati Badung, memang yang pertama kali saya memimpin peringatan 17 Agustus tahun 2025 bersama seluruh jajaran pimpinan Ketua DPR, dengan para wakil ketua dan seluruh anggota DPR, Forkompinda, dengan tokoh-tokoh kita, pengisi kita yang tergabung dalam Liga Veteran Republik Indonesia Kabupaten Badung, dan seluruh jajaran aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Badung, termasuk TNI Polri yang terlibat dalam pelaksanaan acara peringatan proklamasi yang ke-80 di Kabupaten Badung untuk tahun 2020. Mudah-mudahan di perubahan ini kita akan bisa follow up untuk orang tua kita, veteran kita, karena bagaimanapun juga sebagai bentuk penghargaan buat penghasil kita, veteran kita. Kami selaku Bupati Badung mengambil kebijakan untuk memberikan bantuan 1 juta setiap bulan kepada para veteran di Badung. Mudah-mudahan dengan uang 1 juta ini setidaknya bisa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dalam satu bulan. Dan itu juga sebagai bentuk satu terima kasih kepada pengisi yang telah berbuat yang terbaik untuk bangsa ini.
Peringatan HUT ke-80 tahun kemerdekaan RI ini diharapkan masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Badung bersatu bersama, berkomitmen untuk tetap mengedepankan musyawarah mufakat dalam setiap keputusan apapun, mampu memberikan yang terbaik bagi rakyat Indonesia dan rakyat Badung. Usai upacara pengibaran bendera pada pukul 16 WITA dilaksanakan upacara penurunan bendera merah putih bertempat di lapangan pusat pemerintah Kabupaten Badung. Upacara diikuti oleh seluruh organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Badung, TNI Polri, SD, se-Kabupaten Badung, veteran, rohaniawan, serta undangan lainnya. Dalam upacara penurunan bendera tersebut, Bupati Badung Iwayan Adi Arnawo bertindak selaku inspektur upacara. Penurunan bendera merah putih dilaksanakan oleh pasukan pengibaran bendera pusaka berasal dari putra-putri terbaik se-Kabupaten Badung. Ketua DPRD Badung I Gusti Anom Gumanti mengatakan melalui peringatan Hari Kemerdekaan RI kali ini ia berharap Badung mampu mengatasi 3 hal, yaitu kebodohan, kemiskinan, dan harus memiliki daya saing untuk mensejahterakan masyarakatnya. Selaku bagian dari legislatif telah dibuatkan peraturan daerah yaitu tentang wawasan kebangsaan yang bertujuan menanamkan 4 pilar kebangsaan yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika kepada generasi muda. Hari ini kita bisa memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80. Mudah-mudahan harapan saya kita semakin maju ke depan, terutama Badung mampu mengatasi 2 hal, yaitu 1 kebodohan, 2 kemiskinan, dan mungkin bukan 2, 3 ya. Yang ketiga adalah memiliki daya saing untuk mensejahterakan masyarakat kita. Nah, khusus untuk peringatan Hari Kemerdekaan ini, kita di legislatif sudah membuatkan perda wawasan kebangsaan. Jadi jangan sampai lupa generasi kita berikutnya tentang 4 pilar kebangsaan. Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Ini yang perlu, nilai-nilai ini yang perlu kita tanamkan kepada generasi kita berikutnya. Dan kemudian seperti kalimat bijak mengatakan bahwa bangsa yang besar dan bangsa yang mampu menghormati dan menghargai jasa para pahlawan. Maka dari itu kita harus wajib memberikan apresiasi, menghormati, dan dalam bentuk penghormatan kita kan ada kita berikan motivasi setiap bulan sebesar 1 juta melalui peraturan bupati yang kita miliki. Dan di samping itu juga saya berharap juga, karena seperti kita ketahui bahwa perjuangan dari para veteran-veteran kita ini sangat luar biasa ketika pada saat memerdekakan bangsa ini. Mohon tidak hanya sebatas itu, tapi yang paling penting usia mereka sekarang di atas 70, ada yang 80, diperhatikan juga kesehatan. Saya kira itu harapan saya. Selain itu, ia menekankan bahwa seperti kalimat bijak yang mengatakan bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang mampu menghormati dan menghargai jasa para pahlawan. Maka dari itu wajib memberikan apresiasi dan menghormati dalam bentuk penghormatan dan memberikan motivasi kepada veteran sebanyak 1 juta rupiah dengan melihat perjuangan veteran dalam memperjuangkan kemerdekaan bangsa ini. Sangat berbangga dan berbesar hati karena generasi penerus kita ini mau melanjutkan apa yang kami cita-citakan dari dulu, semenjak daripada mengusir penjajahan, dan tingkatkanlah pembangunan ini sekarang, berikan masyarakat keadilan dan kesejahteraannya yang sejati. Demikianlah harapan kami untuk pemimpin-pemimpin kita yang akan datang untuk di masa depannya. Kepada generasi muda, kami sebagai veteran, apa yang kami perjuangkan, generasi muda harus tetap juga memperjuangkan dan lebih memperjuangkan lagi kemajuan bangsa dan anak bangsanya sendiri. Upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80 berlangsung dengan hikmat dan penuh semangat patriotisme di seluruh penjuru negeri. Momen ini menjadi ajang untuk mengenang jasa para pahlawan serta memperkuat komitmen bersama dalam menjaga persatuan dan memajukan bangsa. Peringatan Hari Kemerdekaan RI tahun ini diharapkan seluruh elemen masyarakat dapat terus bersinergi, mengisi kemerdekaan dengan karya nyata dan mewujudkan cita-cita bangsa menuju masa depan yang lebih sejahtera dan berkeadilan.
Semangat kemerdekaan ini menjadi pengingat bahwa kebersamaan adalah kunci untuk membangun Indonesia yang lebih kuat dan bermartabat. Bunga Widrayani, Bali TV.